tentang value proposition dari coffee shop kami. Yang pertama, tempat yang kami pilih ini sangatlah strategis karena memiliki tempat yang sangat sejuk dan nyaman. Selanjutnya, coffee shop kami ini memiliki berbagai varian rasa tanpa penyedap warna dan rasa buatan. Selanjutnya, coffee shop kami ini memiliki harga yang sangat relatif murah yang terjangkau oleh kantong siswa. Setelah itu, saya akan membahas tentang customer segment dari coffee shop kami, di mana semua kalangan bisa menikmati coffee shop yang kami sediakan, mulai dari siswa, mahasiswa, hingga pecinta kopi pun bisa menikmati kopi yang kami sediakan. Baik, yang berikutnya yaitu adalah channel. Nah, dalam channel ini adalah bagaimana cara kami untuk mempromosikan produk kami, terkhususnya kopi, agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang pertama, di sini kami menggunakan media brosur sebagai sarana bagi kami untuk mempromosikan produk kami. Dalam brosur tersebut termuat berbagai jenis kopi yang kami tawarkan dan juga cemilan, dan tentunya di dalam brosur tersebut termuat berbagai keunggulan yang dimiliki oleh berbagai produk kami. Kemudian brosur-brosur tersebut nantinya akan kami sebarkan kepada masyarakat luas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar masyarakat dapat lebih mengenal akan produk yang kami tawarkan, dan kami mengharapkan dengan kami menyebarkan brosur-brosur tersebut kepada masyarakat akan lebih meminati akan produk kami sehingga nantinya akan meningkatkan pesanan akan produk kami. Yang kedua, di sini kami menggunakan media online sebagai sarana kami untuk melakukan promosi. Tentunya pada zaman yang sudah berkembang seperti sekarang ini, media online ini sangat membantu kami untuk melakukan promosi. Di sini kami tidak hanya menggunakan satu jenis media sosial saja. Di sini kami menggunakan berbagai media online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Namun di sini kami lebih terfokus kepada TikTok. Mengapa demikian? Karena kami melihat bahwa penggemar dari platform TikTok ini setiap harinya semakin meningkat, sehingga hal tersebut tentunya sangat bagus bagi kami untuk melakukan promosi. Hal tersebut kami anggap lebih efektif untuk melakukan sarana promosi di TikTok lebih giat. Namun bukan berarti kami tidak melakukan promosi di berbagai saluran yang lainnya. Kami tetap melakukan promosi di berbagai media sosial yang lainnya seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Namun di sini kami lebih terfokus kepada platform TikTok. Kemudian di sini kami memiliki 3 option yang kami berikan kepada masyarakat, kepada konsumen terkhususnya untuk bisa menikmati berbagai produk yang kami tawarkan. Yang pertama yaitu bisa melalui delivery order, yang artinya di sini masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke tempat coffee shop kami, akan tetapi konsumen dapat langsung memesan dari rumah, yang kemudian nanti pesanan tersebut akan kami proses dan kemudian akan kami kirim ke tempat alamat yang dituju. Yang kedua yaitu dapat melalui jasa takeaway. Artinya di sini para konsumen dapat memesan kepada kami, kemudian apabila pesanan tersebut sudah jadi, sudah siap, para konsumen dapat mengambil kemudian dapat menikmati produk tersebut di rumah ataupun di tempat yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu secara langsung. Nah, di sini para konsumen dapat menikmati produk yang kami tawarkan secara langsung di tempat yang sudah kami sediakan, yaitu tempat coffee shop kami. Di sini tempatnya juga sudah kami sediakan, tentunya tempatnya sudah nyaman dan juga asri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang customer relationship. Pada BMC ini, pada segmen customer relationship atau hubungan pada pelanggan, BMC mempertanyakan dan menjelaskan tentang bagaimana kami sebagai pelaku usaha berinteraksi dengan konsumen, dan yang kedua bagaimana kami sebagai pelaku usaha membangun hubungan yang baik jangka panjang maupun jangka pendek kepada konsumen. Dan di sini kami menjawab pada 6 poin sebagai berikut. Yang pertama adalah membership card, yang kedua adalah promosi penjualan atau diskon, yang ketiga adalah musik, yang keempat adalah inovasi, yang kelima adalah mempertahankan cita rasa, yang keenam adalah interaksi sosmed. Dan dari poin-poin tersebut saya akan menjelaskan sebagai berikut. Membership card atau bisa disebut dengan kartu langganan. Membership card ini akan diberikan kepada pelanggan tetap kami dengan kriteria pembelian di atas 200.000
Dan selanjutnya adalah promosi penjualan atau diskon. Di sini kami sebagai pelaku usaha memberikan diskon kepada pelanggan kami pada saat-saat tertentu. Sebagai contoh, diskon cashback 10% pada pembelian 100.000 ke atas. Dan pembelian jika menggunakan aplikasi juga mendapatkan diskon cashback 10% ini. Pembelian diskon juga akan diadakan di saat kegiatan-kegiatan tertentu. Yang selanjutnya adalah live musik, inovasi produk, dan mempertahankan cita rasa. Dengan adanya cara-cara ini, kita sebagai pelaku usaha berkeinginan dan bertujuan untuk memberikan hiburan dan layanan terbaik kami untuk para konsumen. Dengan tujuan dan keinginan untuk mengikat konsumen agar selalu datang ke kafe kami atau ke usaha kami. Selanjutnya adalah interaksi sosmed. Kami sebagai pelaku usaha tidak melakukan interaksi secara langsung saja. Kami sebagai pelaku usaha juga melakukan interaksi secara tidak langsung. Seperti contoh interaksi sosmed ini. Kita berinteraksi secara online melalui via WA, Facebook, Instagram, Shopee maupun Gojek. Dengan cara ini kami bertujuan agar konsumen selalu datang kepada kami, agar mudah mencari produk kami, dan agar mudah juga untuk memesan produk kami. Dan selanjutnya adalah key resources atau kunci sumber daya. Pada segmen kunci sumber daya ini kami BMC memberikan pertanyaan dan menjelaskan tentang sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini, mulai dari pengolahan produknya, distribusi produknya, dan hubungan kami dengan pelanggan. Dan dari pertanyaan tersebut kami menjelaskan pada 4 poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan biji dan bahan pilihan yang bertujuan untuk memberikan hasil terbaik kami kepada konsumen dan pelanggan kami. Yang kedua adalah komputer, di mana komputer sebagai alat komunikasi kami untuk pelanggan bersama pelanggan, dan alat kami di kantor atau di tempat usaha. Yang selanjutnya adalah SDM yang baik, di mana SDM yang baik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan pelanggan kami. Dan yang terakhir adalah energi listrik dan air, di mana energi listrik dan air ini sebagai sumber daya utama untuk menjalankan bisnis utama kami. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita ke kolom G Activity. Pada kolom G Activity ini, yang pertama, Mengkopi memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu berlokasi pas di pinggir jalan raya kabupaten, yang lebih tepatnya berada di Jalan Raya Situbondo, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dan yang kedua, Mengkopi juga memperhatikan sumber daya manusia yang terampil, yaitu Mengkopi memiliki barista yang telah berlisensi dan telah bersertifikat pastinya. Tidak hanya pada barista saja di Mengkopi, tetapi karyawan juga telah di-training terlebih dahulu sebelum bekerja di Mengkopi untuk memberikan pelayanan dan yang profesional dan terampil, sopan dan ramah terhadap konsumen di Mengkopi. Dan selanjutnya yang terakhir, minuman di Mengkopi ini pastinya menggunakan kopi yang berkualitas dengan tidak menghilangkannya aroma khas dan cita rasa dari kopi. Meski banyak pilihan rasa minuman kopi yang terdapat di Mengkopi ini. Selanjutnya adalah key partner. Key partner adalah siapa saja rekan kerjasama yang nantinya akan membantu dalam suatu pergerakan di dalam aliran bisnis yang nantinya akan saling membentuk kerjasama. Dalam hal ini, partnership Mengkopi diantaranya adalah supplier-supplier terkait seperti supplier kopi yang kami ambil dari perkebunan kopi Desa Pacur, Bondowoso. Lalu ada supplier bahan baku makanan ringan, cemilan, dan sayur. Selanjutnya adalah supplier bahan baku minuman kopi dan gula aren. Lalu supplier kemasan cup. Nah, supplier ini sebagai penyuplai barang yang dibutuhkan oleh bisnis kami. Lalu ada toko isi ulang air mineral, dan yang seterusnya ada pedagang es batu. Nah, dalam hal ini itu sebagai pelengkapi kebutuhan produk yang kami butuhkan. Lalu ada event organizer yang sebagai pemandu
penyelenggara acara yang bertugas untuk merancang, mengadakan, serta mengontrol ketika adanya suatu kegiatan acara-acara seperti baik skala kecil maupun besar. Lalu ada agensi iklan. Hal ini sebagai yang nantinya akan mempromosikan produk-produk kita melalui seperti influencer ataupun lainnya. Dan tentunya karena bisnis ini bisa dijadikan bisnis online juga, maka dari itu kami akan bekerja sama dengan perusahaan mitra seperti Gojek dan Grab melalui layanan seperti GoFood dan GrabFood, sehingga nantinya produk-produk kami ini bisa dijual ataupun dipesan secara online agar dapat menjangkau lebih luas target konsumen yang nantinya akan kita peroleh. Selanjutnya adalah cost structure atau struktur biaya, yaitu salah satu elemen yang tidak kalah penting dengan elemen lainnya, karena hal ini adalah serincian struktur seperti pembiayaan bisnis. Biaya dalam artian ini adalah pengeluaran apa saja yang akan dijadikan sebagai pengeluaran yang nantinya dibutuhkan untuk menjalankan bisnis kami, yaitu bisnis kopi mengkopi ini. Hal ini diantaranya kami membutuhkan dan akan mengeluarkan biaya seperti pertama adalah biaya produksi yang meliputi seperti biaya alat produksi, biaya bahan baku, biaya variabel, dan biaya kemasan. Selanjutnya adalah biaya tetap yang meliputi seperti biaya sewa tempat, biaya transportasi, dan biaya pajak. Selanjutnya yaitu biaya penjualan yang meliputi biaya produk-produk lain dan biaya dari layanan pelanggan. Lalu ada biaya operasional yang meliputi biaya dari pemasaran atau biaya promosi, biaya pegawai, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya adalah biaya investasi, di mana ini terkait dalam biaya persiapan pembukaan usaha, biaya dari pemeliharaan tempat, dan biaya dari pemeliharaan alat-alat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tentang revenue streams. Mengkopi mempunyai dua sumber pendapatan. Yang pertama, melalui penjualan makanan dan minumannya. Melalui penjualan beberapa cemilan yang cocok dinikmati dengan disajikan secara higienis, harganya cukup terjangkau. Misalnya, aneka macam tahu seperti tahu wale, tahu isi, dan juga serta olahan berbagai macam kentang. Kemudian kopi di sana mempunyai dua jenis penyajian, yaitu kopi panas dan kopi dingin. Kopi panas disajikan dengan rasa kopi robusta, kopi susu, dan lain sebagainya. Sedangkan kopi yang dingin yaitu seperti es kopi taro, es kopi gula aren, es kopi anggur, dan lain sebagainya. Sehingga konsumen tidak merasa bosan dan tertarik untuk membelinya lagi. Kemudian yang terakhir yaitu melalui penjualan produk berupa olahan bubuk kopi. Terkadang konsumen ingin menikmati kopi yang sama seperti di kafe. Dengan disediakannya bubuk kopi dengan kemasan yang higienis juga bervariasi, konsumen dapat membuat minuman kopi di rumah dan bisa dinikmati kapan saja dalam waktu jangka panjang. Bubuk kopi yang dijual didapatkan secara langsung dari daerah tersebut, seperti halnya Bondowoso, dari daerah perkebunan kopi yang sudah terkenal dan terjamin kualitasnya.